warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dekaryani, NPM 18111000237, kelas C semester 5. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan video micro teaching untuk memenuhi tugas PKN yang berjudul Kewajiban dan Hakku, pembelajaran tema 4 dan pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Kita sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 4, pembelajaran kedua yang judulnya Kewajiban dan Hakku di Rumah. Selanjutnya perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan apa sih? Gambar macam-macam cuaca. Ya benar, gambar ini menunjukkan macam-macam cuaca atau keadaan alam. Nah, untuk gambar yang pertama, ini menunjukkan cuaca dingin. Gambar yang kedua menunjukkan cuaca hujan. Gambar yang ketiga menunjukkan cuaca panas. Dan gambar yang keempat menunjukkan cuaca malam hari. Sekarang coba kita perhatikan pakaian yang digunakan oleh Benny, Udin, dan Siti. Apakah sudah sesuai pada 4 keadaan alam tersebut? Tidak ya Bu. Ya, tidak ya anak-anak, karena mereka menggunakan seragam pada 4 keadaan alam sekaligus. Seharusnya, untuk menghadapi 4 keadaan alam tersebut, kita harus menyesuaikan pakaian kita. Nah, contohnya, pada keadaan dingin, sebaiknya kita menggunakan kain yang tebal atau jaket. Pada keadaan alam hujan, sebaiknya kita menggunakan payung atau jas hujan. Pada keadaan malam hari, kita harus menggunakan baju tidur. Anakku, manusia tidak memiliki bulu yang tebal seperti hewan. Jadi, manusia tidak bisa melindungi dirinya dari panas, debu, dan hujan seperti hewan. Jadi, manusia menggunakan kecerdasan pikirannya untuk membuat pakaian digunakan untuk dirinya melindungi diri dari panas, hujan, dingin, debu, serta serangan dari serangga seperti semut dan binatang lainnya. Oleh karena itu anakku, kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu kita harus menjaga dan merawat pakaian kita agar tidak cepat rusak dan kotor. Anak-anak, kita harus menggunakan pakaian yang kita punya sesuai dengan kebutuhan. Dan kita harus mencucinya ketika kotor. Ya. Nah, anak-anakku, adakah yang tahu apa itu kewajiban dan hak? Tidak. Oke, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki. Sekarang kita cari tahu kewajiban dan hak kita terhadap pakaian yang kita miliki. Nah, kewajiban dan hak. Kita buka halaman nomor 11. Kita lihat ya anak-anak. Nah, kewajiban nomor 1. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Itu kewajibannya. Dan haknya, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Yang kedua, Siti menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Haknya, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Nanti kita buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada teks. Siapa yang mau membaca? Oke, Rizka, silakan. Ketika aku menjadi juara di sebuah perlombaan, ibu memberikanku hadiah sebuah gaun panjang yang aku inginkan. Karena sangat senang, setibanya di rumah, gaun tersebut langsung aku cuci dan setelah itu aku setrika. Karena gaunnya terlalu panjang, aku bingung cara melempitnya. Lalu ibu
Sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat, tetapi digantung. Selanjutnya Ibu bakal jelasin ciri-ciri dari kalimat saran. Biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, usahakan. Selanjutnya perlu diingatkan bahwa. Nah, Ibu bakal kasih soal. Udin meminta dibelikan baju baru. Tetapi di lemari baju Udin itu masih banyak dan masih bagus. Contoh kalimat sarannya itu gimana sih? Ada yang tahu? Silakan tuliskan ke depan. Kayla? Ya. Oke, terima kasih Kayla. Nah, untuk jawabannya Kayla, sebaiknya Udin tidak membeli baju karena baju Udin masih banyak dan masih bagus. Benar atau enggak sih? Benar. Ya, benar ya, karena Udin dia pingin beli baju, tapi baju di lemarinya itu masih banyak dan masih bagus. Karena kita kalau beli baju harus disesuaikan sama keadaan kita ya. Kalau bajunya masih banyak, masih bagus dan masih layak dipakai, sebaiknya tidak usah beli dulu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, rok Dayu sobek karena dia bermain lompat tali. Nah, saran yang harus diberikan oleh Dayu itu yang gimana sih? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan tulis ke depan. Terima kasih Friska atas jawabannya. Nah, Friska jawab, seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Ya, benar ya anak-anak. Nah, itu adalah kewajiban kita ketika kita memakai pakaian. Jadi, kita harus tetap berhati-hati menjaga pakaian supaya tidak kotor dan tidak sobek. Itu adalah sebuah kewajiban kita. Selanjutnya anak-anak, Ibu bakal kasih tugas untuk kalian. Silakan tulis. Sudah? Soalnya, tuliskan cerita pengalaman tentang merawat pakaian. Baik anak-anak, tugasnya bisa kalian kerjakan di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Nah, menurut Ibu, sekian materi kita tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kesimpulannya, kita harus tetap menjaga kebersihan pakaian kita supaya tidak kotor. Dan kita saat bermain harus lebih berhati-hati ya, supaya tidak sobek seperti siapa tadi? Dayu ya. Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.